Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan, kita bisa bertatap muka meskipun masih melalui media online. Namun mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan tidak mengurangi rasa istimewa daripada pertemuan kita. Dan Bapak berharap semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan materi terakhir dari kelas 2 di semester genap ini tentang hidup damai yang nanti akan diambil dari kisah-kisah keteladanan para nabi dan rasul. Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menjelaskan tentang perjalanan daripada Nabiullah Ishak. Ya, Nabiullah Ishak alaihissalam. Silakan anak-anak bisa melihat di layar monitor. Nabi Ishak alaihissalam adalah seorang nabi dan utusan Allah, atau bisa disebut juga dengan Rasul Allah. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Sarah. Nabi Ishak juga termasuk masih saudara dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu punya 2 putra. Ya, karena beliau memiliki 2 istri. Istri yang pertama adalah Sarah dan yang kedua adalah Hajar. Kemudian Nabi Ishak itu adalah nabi yang dikenal sosok yang sangat ramah dan sayang kepada keluarganya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana profil Nabi Ishak alaihissalam, hubungannya dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, kita lihat terlebih dahulu bagan di layar monitor. Keluarga Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim memiliki 2 istri, yang pertama Sarah dan yang kedua Hajar. Dari Siti Sarah lahirlah Nabi Ishak, sedangkan dari Hajar lahirlah Ismail. Nah, meskipun Siti Sarah atau Sarah alaihissalam adalah istri yang pertama, namun dari Ibrahim memiliki anak keturunan, yaitu yang pertama dari Hajar. Jadi dari Hajar, Nabi Ibrahim memiliki anak keturunan yang kemudian diberi nama Ismail. Selang beberapa tahun kemudian, barulah Nabi Ibrahim dari Siti Sarah memiliki keturunan yang kemudian diberi nama Ishak. Kedua-duanya adalah menjadi penerus risalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dua-duanya menjadi nabi dan juga sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada keduanya ditempatkan di tempat yang berbeda. Kalau Nabi Ismail itu ditempatkan di Mekah atau tanah Hijaz, sehingga anak keturunannya lahir di sana. Yang sekarang daripada keturunan Nabi Ismail adalah bangsa Arab. Ya, bangsa Arab, bangsa Quraisy yang sekarang menetap di daerah Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Adapun dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, maka menetap di Palestina
dan seterusnya. Dan dari Nabi Ishak inilah nantinya akan lahir bangsa Israel, yaitu dari salah satu anaknya yang bernama Nabi Yakub. Jadi Yakub adalah putra Ishak, yang kemudian Yakub memiliki 12 keturunan, dan dari keturunan inilah kemudian diberi nama Bani Israel. Nah, selanjutnya ini hanya sekilas atau wawasan untuk anak-anak semuanya. Ini tampilan bagaimana kuburan atau makam Nabi Ishak alaihissalam yang berada di Hebron, Palestina. Ya, jadi di depan mihrab atau mimbar, ya, di depan mimbar itulah makam atau kuburan Nabi Ishak alaihissalam dimakamkan. Apa saja keteladanan Nabi Ishak alaihissalam? Keteladanan Nabi Ishak alaihissalam adalah sikap kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Beliau dikenal orang tua yang sangat perhatian terhadap anak-anaknya, yang sangat sabar dalam mendidik mereka, juga tegas dalam mendidik putra-putrinya, sehingga anak-anaknya atau keturunannya menjadi nabi dan rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam menjalani atau mendidik, mengasuh keturunannya, Nabi Ishak ini juga adalah suka bermusyawarah. Ya, mengajarkan kepada anak-anak keturunannya untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Karena ini akan supaya terhindar dari permusuhan, pertikaian, dan seterusnya. Nah, juga Nabi Ishak adalah orang yang sangat santun dan bijaksana. Orang yang baik tutur katanya, orang yang pandai dalam menempatkan diri, dan juga bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga anak-anaknya tidak ada yang merasa ada yang merasa dikasihi, ada yang merasa ditinggalkan, dan seterusnya. Maka lahirlah dari sikap-sikap keteladanan Nabi Ishak ini adalah cinta kedamaian, cinta persatuan, ya, cinta persaudaraan. Nah, kemudian beliau juga Nabiul Ishak alaihissalam adalah sosok Nabi yang suka atau selalu mementingkan persatuan dan keselamatan orang lain. Nah, itu beberapa di antara keteladanan dari Nabi Ishak alaihissalam. Nah, pada layar atau slide yang ke-6, Bapak tampilkan di sana ada cuplikan kisah singkat, ya, daripada Nabi Ishak alaihissalam. Nah, silakan anak-anak dibaca, kemudian diingat-ingat, ya, silakan diamati siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah tersebut, nama-nama orang, nama tempat, dan seterusnya, dan apa yang membuat istimewa dari kisah di samping. Nah, silakan nanti kita akan diskusikan Nabi Ishak ini pada pertemuan yang akan datang melalui media video conference atau melalui media Zoom. Mungkin ini saja penjelasan Bapak terkait materi Nabiullah Ishak alaihissalam. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak semuanya. Dari Bapak cukup sekian, terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.